Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Francisca Yanti Kambu. Nomor peserta UKG 201509235726. Saya berasal dari unit kerja SMA Negeri 5 Kabupaten Sorong. Sekarang ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 Program Studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi menganalisis unsur pembangun cerita pendek. Silakan menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Berdiri. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Kalian tadi belum berdoa ya? Oke, silakan Jensler pimpin teman-teman untuk berdoa di pagi hari ini. Mari teman-teman dan Bu Guru, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Masuk hari ini, yang sudah masuk hari ini? Oke, berarti semuanya hadir ya. Oke. Kita lanjutkan, tapi sebelumnya berdiri dulu. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, tetap semangat ya. Berikan aplaus kita semangat. Nah, masih ingat pelajaran kalian beberapa waktu yang lalu? Masih. Oke, kemarin kalian sudah mengidentifikasi apa itu cerita pendek. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang berikut, materi selanjutnya. Tapi Ibu mau tanya dulu, pernahkah kalian membaca cerita pendek? Pernah. Nah, kalian baca cerita pendek itu melalui apa? Buku, handphone, ada lagi? Melalui apa? Internet? Jamsler? TV, Bu. Desi pernah menonton atau membaca cerita pendek lewat apa? HP, oke, ya. Apa yang kalian dapatkan dari cerita tersebut? Pesan apa? Pesan moral. Ya, ada yang ditinggalkan atau ada pesan dari cerita yang kalian baca. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang berikut, cerita pendek. Nah, adapun tujuan yang akan dicapai yang kalian harus simak, tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian atau peserta didik dapat menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pembangun dari cerita pendek. Nah, selanjutnya kita saksikan sama-sama satu video pembelajaran berikut ya.
Oke. Manfaat dari cerpen. Nah, manfaat dari isi cerita pendek dapat kita simak dalam isi cerita pesan yang ditinggalkan. Ya, pesan dari cerita yang kita baca itu dapat kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan nilai-nilai yang ada di dalam sebuah cerita, di mana nilai-nilai tersebut berkaitan juga dengan kehidupan kita. Ya, jadi kita dapat memaknai sebuah cerita pendek seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, apa saja jenis-jenis cerpen? Oke, silakan duduk. Apa saja jenis-jenis cerpen? Nah, jenis-jenis cerpen itu berkaitan juga dengan tema, ya. Jadi ada beberapa tema yang kita bisa lihat dari cerpen, misalnya cerpen yang berkaitan dengan kehidupan, misalnya. Jadi jenis-jenis cerpen itu banyak, ya. Jadi bisa juga itu merupakan cerita persahabatan, bisa juga di situ ada cerita misalnya tentang kepahlawanan atau cerita sejarah, bisa juga di situ cerpen tentang keluarga, ya. Jadi berkaitan dengan tema yang diangkat dalam cerita pendek tersebut. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan ibu bentuk kalian di dalam kelompok. Silakan kalian berhitung 1 sampai 1 sampai 5. Silakan berhitung 1 sampai 5. Sekarang. Mulai dari sana. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5. Oke. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok. Yang satu duduk dengan kelompok yang 1, 2 duduk dengan kelompok yang 2, 3 dengan 3, 4 dan 4. Gitu ya. Oke, silakan. Yang satu di sini, yang satu di sini, yang 2 di sini, 3. Satu, 2, 3, 4 di bagian belakang sudah pasang. Semua sudah duduk secara berkelompok, ya? Kelompok 1 mana? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Kelompok 5? Siap. Oke. Kalian akan melakukan aktivitas yang ada pada lembar LKPD yang akan dibagikan. Ya, semua sudah dapatkan lembar kerjanya? Silakan kalian simak apa yang menjadi petunjuk di dalam LKPD tersebut.
jika di situ lembar jawabannya tidak mencukupi, ada lembar jawaban tambahan, bisa kalian kerjakan di lembar jawaban tambahan yang sudah Ibu berikan bersama dengan LKPD itu. Nah, kamu baca, tentukan, lalu nanti diisi di sini unsur implisif tadi apa, ya kan? Lalu buktinya apa? Buktinya itu bisa kamu lihat di sini. Apa bentuknya? Oke, sudah perhatikan di sini. Perhatikan di sini, kalian lihat di bagian LKPD itu ada 3 kolom ya. Di bagian kolom pertama itu kalian di situ unsur intrinsik dari cerpen yang ada yang sudah kamu baca itu kalian isi di situ. Unsur intrinsik itu apa saja ditaruh di situ. Bukti pendukung adalah bagian contoh di dalam cerpen tersebut. Ibu kasih satu contoh. Satu contoh di situ tema. Tema di situ kalian masukkan di bagian unsur-unsur di situ kalian masukkan di situ. Bukti pendukungnya adalah temanya persahabatan dalam kurung di situ kalian tulis judulnya. Itu salah satu contoh, ya. Nah, begitu juga dengan unsur ekstrinsik dan nilai. Nah, ketika jawaban yang kalian tulis itu menurut kalian perlu penjelasan, kalian bisa tambahkan di kolom keterangan. Ya, bisa dipahami ya? Baik, kalian sudah melihat petunjuk dari LKPD tersebut? Sudah? Nah, silakan kalian mulai kerjakan. Waktu kalian 30 menit dari sekarang. Mona Lisa. Gimana nih? Bukti pendukungnya. Jadi ini nggak sih dulu Mona Lisa? Iya, Mona Lisa. Jadi itu yang ditaruh di gitu. Biasanya juga yang dimaksud dengan perhatikan kalian bisa ya.
satu persatu presentasi kelompok di depan. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Andi. Unsur intrinsik, tema, bukti pendukung, Mona Lisa, keterangan, Lisa persahabatan. Unsur intrinsik, alur, bukti pendukung, maju, karya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Nilai apa yang terdapat di dalam cerita pendek tersebut? Terima kasih. Karena dalam cerita itu adalah persahabatan yang penting untuk memahami satu sama lain, dimana walaupun Mona kesulitan karena dia buku, Lisa tetap menjadi sahabat yang setia. Mungkin itu hasil kerja dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya siap kelompok 2. Persahabatan, Mona Lisa. 2. Alur, pendukung, maju. 3. Sosok dan pesan, pendukung, Mona Lisa dan Willy. 4. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Silakan. Saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan penokohan dalam tokoh cerita tersebut. Terima kasih. Di depan Mona ceria, di belakang Mona sedih. Willy nakal dan suka bolos. Lisa seorang ceria dan baik hati. Apakah sudah puas dengan jawaban kita? Ya. Apakah ada yang bertanya lagi? Kita sekian dari kelompok kita. Selamat siang. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Apa ada yang mau bertanya? Intrinsik. 1. Tema, bukti pendukung, persahabatan, Mona Lisa. 2. Alur, bukti pendukung, maju. 3. Tokoh atau penokohan, bukti pendukung, Mona Lisa, Willy. 4. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 4. Sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Tokoh dalam cerita tersebut yaitu Mona Lisa dan Willy. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat siang. Kami dari kelompok 5 ingin memberikan hasil presentasi kami. Unsur intrinsik, tema, persahabatan atau Mona Lisa. Alur, maju, tokoh, Mona Lisa. Kelompok 5. Apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen tersebut? Terdapat dalam cerpen tersebut ada 2 nilai moral dan sosial. Karena salah satu tokoh bisa mendonorkan salah satu organ tubuh untuk sahabatnya Mona. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Sekian dari kami. Selamat siang. Berikan aplaus untuk mereka. Oke, baik. Nah,
kelompok silakan untuk mengumpulkan LKPD. Jangan lupa ditulis nama di dalam kelompok, nama kelompoknya. Lalu satu orang dapat mengumpulkan LKPD-nya di depan. Di depan. Ya, kelompok keempat sudah. Iya. Oke, baik. Cerita pendek tadi, pesan apa yang kalian dapatkan? Pesan apa dalam cerita pendek tadi? Arti dari sebuah persahabatan. Oke. Jadi di dalam cerita tersebut temanya adalah persahabatan. Ya. Ada tokoh-tokoh di dalam cerita tersebut. Nah, cerpen memiliki pembentuk dari luar cerita dan dari dalam cerita. Ada unsur intrinsik yaitu pembentuk cerita yang dari dalam. Membentuk cerita itu dari dalam. Nah, pembentuk cerita dari dalam intrinsik itu contohnya seperti tema, ya. Lalu apa lagi? Tokoh, penokohan, ya. Latar, alur, ya. Kemudian ada amanah, ya. Itu adalah unsur-unsur intrinsik atau pembentuk cerita dari dalam. Pembentuk cerita dari luar. Pembentuk cerita dari luar atau ekstrinsik, yaitu apa? Satu yang pertama, latar belakang kehidupan penulis atau pengarang itu. Kemudian ada kehidupan di dalam masyarakat. Kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini. Ya, silakan, Aniel. Kita dapat mengambil pesan dari dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ada di dalam Kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari pesan dalam cerita ya. Iya. Oke, berikan aplaus untuk ya. Seperti apa yang dikatakan Ania bahwa dari sebuah cerita kita dapat mengambil pesan yang dimana pesan itu ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Oke, baik. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, besok kita akan masuk ke materi kita selanjutnya. Jadi anak-anak di rumah silakan menyiapkan diri. Besok kita akan mulai menulis sebuah cerita pendek. Ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan esok di materi kita selanjutnya. Silakan disiapkan. Berdiri. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam kepada ibu guru. Salam.